Saudara sekalian, shalom dari ruang studio GKNF. Puji Tuhan bisa menyapa Bapak Ibu saudara sekalian dalam renungan pagi ini. Nah, saudaraku sekalian, pagi ini saya mengajak saudara untuk menyambut Tuhan yang datang di hari Natal dengan sepenuh hati. Mari kita membaca Lukas 2 ayat 15. Ini berhubungan dengan kisah para gembala yang ditemui oleh malaikat di malam hari. Lalu di akhir pertemuan itu kita membaca sebagai berikut. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sama seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara yang kasih, gembala-gembala itu orang yang termarginalisasi, yang hidupnya diwarnai dengan banyak kesusahan. Tapi gembala-gembala itu justru adalah orang pertama yang mendapat berita sukacita, kabar baik tentang Yesus Juru Selamat. Dan yang luar biasa menurut saya adalah para gembala itu. Pada waktu telah mendengar itu, mereka sangat antusias, tinggalkan ladang, tinggalkan domba-domba, mereka pergi ke Yerusalem. Mereka menyambut Tuhan dengan sepenuh hati. Ada kisah yang saya pernah baca di Amerika Serikat, ada seorang pengusaha kaya raya yang pada suatu hari pengusaha ini membaptiskan anaknya laki-laki. Di hari pada waktu anak itu dibaptiskan, malamnya diadakan pesta di rumah. Karena dia orang kaya, banyak relasi, banyak kenalan, banyak tamu terhormat ke rumah itu. Dan pesta itu semikian meriah dengan dekorasi rumah yang sangat mewah, ruangan yang besar, makanan yang disajikan sungguh makanan kelas 1. Dan suasana begitu menyenangkan. Tamu-tamu merasa masuk ke dalam suasana yang sangat menyenangkan, memberkati. Selama kurang lebih 2 jam, suasana itu meriah, diiringi musik merdu. Dan akhirnya saudaraku, setelah 2 jam kurang lebih, para tamu pada pulang. Yang menyedihkan adalah saudaraku bahwa pada waktu anak itu dibaptiskan dan dirayakan, anak itu ditaruh di ruang atas, di tempat tidurnya, diapit 2 guling. Dan tidak tahu bagaimana terjadinya, tapi pada malam itu salah satu guling itu menindih muka si anak bayi kecil ini. Sampai akhirnya bayi itu tidak bisa bernafas dan tewas. Cerita ini menggambarkan kadangkala perayaan Natal yang keliru yang dialami oleh banyak orang Kristen. Bahwa aktivitas Natal, perayaan Natal, kegembiraan Natal, hal yang terkait dengan hiasan, makanan, dengan hadiah-hadiah, semua yang terkait dengan duniawi itu menjadi lebih utama dari pribadi yang datang, yaitu Yesus itu sendiri. Saudara yang kasih, sama seperti kisah ini, bahwa pesta yang meriah itu pesta untuk anak yang dibaptiskan, tapi anak itu dibiarkan, tidak dipedulikan, sampai anak itu bahkan meninggal dunia. Nah, saudara sekalian, dalam merayakan Natal, apapun situasinya, kebetulan sekarang masih pandemi, kalaupun tidak pandemi, kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan berbagai hal yang terkait dengan hal-hal yang lahiriah. Kita kuras tenaga, kita keluarkan uang yang banyak untuk ini dan itu, untuk ini dan itu. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa kadangkala karena terlalu banyak hal yang dipikirkan dan dikerjakan dan direncanakan, kita malah abaikan pribadi yang paling penting di hari Natal, yaitu Yesus Juru Selamat itu. Apakah dia mendapat kehormatan, apakah dia kita kasihi, kita puji, kita sanjung, kita utamakan, kita taati, atau kita biarkan, sama seperti pesta orang kaya yang anaknya dibaptiskan tadi. Saudaraku, belajar dari para gembala. Yang luar biasa menurut saya, para gembala itu adalah orang-orang yang hidupnya sangat susah. Saya sebut di depan termarginalisasi. Kalau malam tidur di padang belantara, kedinginan. Kalau siang matahari terik
mereka terbanggang. Tapi yang luar biasa pada waktu mereka mendengar Yesus yang dilahirkan itu, mereka tinggalkan semua dan bergegas pergi ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Artinya apa, saudara? Yesus dalam sudut pandang para gembala adalah segalanya. Bagi saudara dan saya sebagai orang percaya yang dikasih oleh Tuhan, yang telah menemukan juru selamat, yaitu Yesus yang telah mengampuni dosa kita, apakah kita memberikan hati dan dedikasi kita, kasih dan ketaatan kita kepada Yesus, atau kita hanya sibuk hal-hal yang bersifat lahiriah, yang menyenangkan hati, menyenangkan daging kita, ataukah kita mengutamakan Yesus? Saudaraku, Natal harusnya menjadi momentum di mana hati jiwa kita menyambut Yesus dengan segala kesungguhan, dengan kasih, ketaatan, hormat, dan bakti dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hormat dan puji bagimu. Kami bisa merenungkan sejenak sabda Tuhan berhubungan dengan perayaan Natal yang mendatang, supaya kami mengerti bahwa Natal itu berarti mengutamakan Yesus di atas segalanya, menyambut Yesus di atas semua yang lain. Berkatilah kami semua Bapa Surgawi, supaya kami bisa memberikan hidup dan dedikasi kami kepada Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati GKNF, berkati seluruh majelis gereja, supaya kami semua bahu-membahu melayani untuk Tuhan. Diberkati juga negeri tercinta kami. Di saat pandemi belum mereda, Tuhan menolong supaya segera bisa diatasi. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, ini doa syukur kami, doa permohonan kami, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.